teman Set M Ganik, selamat datang di Bedah Cerita M Ganik. Bedah Cerita M Ganik adalah sesi membedah cerita dari konsumen M Ganik yang telah berhasil mendapatkan kesehatan gula darah yang diinginkan. Pada Bedah Cerita M Ganik, kami menghadirkan dokter atau expert untuk membantu memberikan edukasi melalui pengalaman sukses yang kami bagikan agar bisa dibedah melalui sisi medis dengan tujuan untuk mengedukasi lebih banyak lagi penderita diabetes di Indonesia untuk semakin lebih pintar lawan diabetes. Pada Bedah Cerita M Ganik kali ini, kami mengundang expert yaitu Dr. Eka Putra. Kali ini akan membedah cerita dari Ibu Ratna yang berdomisili di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Kita bacain yuk ceritanya. Saya baru coba 1 kotak, alhamdulillah. Gula saya turun, kaki yang bengkak terus akibat gula darah tinggi, sekarang alhamdulillah sudah kempes. Akhirnya saya pesan lagi sekarang, alhamdulillah M Ganik manjur menurunkan gula darah. Nah, dari cerita Ibu Ratna ini, memang beberapa pasien diabetes gula darahnya turun itu, maka gejala seperti kaki bengkaknya ini kempes atau membaik ya Bu Jess? Betul, biasanya ketika kadar gula darah sudah berhasil diturunkan menjadi lebih baik, gejala-gejala yang menyertai kan juga ikutan hilang ya. Namun ini menjadi pertanyaan saya, ketika gula darahnya masih tinggi nih, kakinya masih bengkak, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi bengkak tersebut? Daripada penasaran, kita tanya aja kali ya langsung ke Dokter Eka. Halo Dok Eka, ketemu lagi nih. Aku mau nanya dong. Nah, kenapa sih diabetes sih mengalami kaki bengkak? Itu penyebabnya apa sih Dok? Oke, ketemu lagi. Kita akan bilang kalau kaki bengkak harus tahu dulu nih penyebab utamanya apa ya. Gula darah yang tinggi, misalnya dia orangnya tuh pasiennya, oh dok saya baru ketahuan gula kok ya, biasa saya kontrol bagus, baru gula ini tinggi, ya kan, tingginya langsung 300 lagi, ya kan, itu biasanya tidak langsung menyebabkan kaki yang bengkak, ya. Nah, tapi biasanya untuk pasien yang kita bilang gula darahnya sudah tinggi lama, kita bilang kurang terkontrol, ya anggap aja bisa 3 bulan ke atas, ya. Pasti sudah ada terganggu antara kita bilang perfusi jaringan, peredaran darah, dan lain sebagainya. Intinya fungsi tubuhnya ya. Nah, kalau memang gula darahnya cuma menyebabkan gangguan peredaran darah atau kita bilang sirkulasi cairan dalam tubuh, kita bilang bersyukur pasien gula darahnya sudah bisa turun dan bengkaknya sudah bisa hilang. Ya, nah tapi kedepannya kita bilang juga harus diperhatikan. Kalau memang murni karena cuma gangguan biasa, tidak ada masalah. Ya, nah tapi kita harus tahu juga gula itu juga merusak yang paling kita hindari ya, jantung sama ginjal. Ya, intinya pembuluh darah di jantung, pembuluh darah di ginjal bisa rusak. Mungkin jantung sudah ada gangguan fungsi kah? Mungkin ginjal sudah ada gangguan fungsi kah? Itu dua-duanya juga bisa bengkak. Gitu kita bilang bengkak di kaki gitulah ya. Nah, dan kalau begitu kita berarti harus tangani gulanya dan tangani juga organ yang terganggu seperti itu. Berarti kaki bengkak ini bukan merupakan gejala umum diabetes ya dok? Oke, kita nggak bilang langsung oh diabetes kayak teorinya diabetes gejalanya apa, ya kan? Kita nggak bilang langsung wah salah satu kaki bengkak. Karena paling seringnya orang bilang jadi sering haus, sering lapar, sama banyak kencingnya, ya kan? Tapi kalau kaki bengkak itu biasanya setelah ada lanjutan, setelah ada waktu. Bukan dia, oh saya penderita diabetes baru ketahuan sebulan ini, bulan-bulan sebelumnya saya periksa bagus kok, ya kan? Langsung bengkak enggak, jarang sekali itu. Berarti memang ada faktor lain seperti si ginjalnya itu ya dok ya? Yang disebabkan oleh gula darah. Gitu. Berarti selain pemeriksaan gula darah, perlu juga ada pemeriksaan lainnya seperti pemeriksaan ginjal atau jantung ya dok? Bila diperlukan, karena kalau jantung sih biasa mungkin orang bilang di EKG atau pemeriksaan yang lebih kita bilang lebih masuk lagi ya, kan ada pemeriksaan pembuluh darahnya juga, eko dan lain sebagainya ya kan. Tapi biasanya kan pasien periksa ke dokter ya kita putuskan mana yang lebih penting, mana yang harus diperiksa dulu. Tapi untuk pasien dengan gula darah kita biasa menyarankan tiap 6 bulan sekali bolehlah Pak dicek fungsi ginjalnya gitu ya. Karena pasien kadang kan kita tidak bisa memantau, Bapak hari ini kontrol nggak? Bapak tanggal segini periksa lab nggak? Kan kadang nggak bisa. Kita tidak tahu kepatuhan pasien terhadap penyakitnya ini gimana, ya kan? Jangan sampai fungsi ginjalnya meningkat, ada gangguan sehingga menyebabkan bengkak. Karena kan orang diabetes kan takut ya kena ya gagal ginjal, cuci darah gitu ya. Nah makanya harus dipantau sedini mungkin juga. Berarti bisa disimpulkan bahwa pembengkakan kaki yang dialami oleh penderita diabetes
Merupakan komplikasi dari salah satu organ yang terkena gangguan ya dok? Yang disebabkan awalnya bisa saja oleh gula darah yang tinggi. Kembali ke gula darah ya dok? Makanya kita bilang gula darah tuh biangnya penyakit lah. Makanya selalu orang luar Kak, kalau cek, orang luar pasti bilang mother of disease. Karena dia kena, yang lainnya tuh bisa ada aja. Berarti jika pasien ingin mengatasi bengkak tersebut dengan pengobatan luar atau dikompres, itu kurang efektif ya dok? Kalau kita bengkak cairan ya, kalau bengkak karena kepentok ya beda, ya kan? Nah kalau itu nggak bisa, memang harus dengan pengobatan. Oh berarti memang bukan bengkak karena memar ya? Karena memang kan bengkak karena memar itu bisa dikompres. Iya, kompres kempes, ya kan? Kayak ini memang cairan, kita bilang perfusi sirkulasi cairannya memang terganggu gitu sih. Oke, berarti memang kalau bengkak seperti ini, yang cairan seperti ini tidak bisa diobati dengan cara dikompres aja ya dok ya? Atau memang ada tindakan yang lain dok? Kita bilang bolehlah dikerjakan yang ringan di rumah ya, walaupun kita tetap menyarankan pertama pasti diobati lah ya, berobat ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, tapi kalau di rumah biasa ada pasien boleh untuk diangkat, kita bilang kakinya ya, dikasih bantal waktu tidur. Kenapa? Karena gravitasi akan membantu gitu loh ya. Jadi biar proses peredaran cairannya akan lebih stabil, lebih merata kita bilang, lebih stabil. Oke, nah jika si penderita diabetes sudah melakukan hal tersebut nih dok, yang melawan gravitasi, maka pengeluaran cairan dari kaki yang bengkak ini kemana dok? Itu kan dia keluar dari pembuluh darah gitu ya kita bilang ya. Kalau sudah ya akan tetap masuk ke, kita bilang, peredaran darah di dalam badan ya kan. Nanti ya kalau memang bisa keluar lewat kencing, atau memang kalau itu sebenarnya cairan yang masih diperlukan ya diserap sama badan, ujung-ujung juga keluar lewat keringat. Oke, berarti memang balik lagi ke sirkulasi cairan dalam tubuh ya dok ya. Oke, luar biasa nih penjelasan dokter, detail sekali ya Bu Jess ya. Jadi kita tahu nih bahwa cairan yang ada di kaki yang menyebabkan bengkak itu memang bukan gejala diabetes secara langsung, karena memang ada bawaan lain. Komplikasi dari organ yang lain. Betul ya Bu Jess ya. Luar biasa penjelasan dari Dokter Eka, sangat detail. Semoga informasi dari Dokter Eka ini bisa membantu para diabetesi di rumah. Terima kasih dok sudah menjawab pertanyaan dari kami. Sampai ketemu di Bedah Cerita M Ganik lainnya ya dok. Sampai jumpa dok. Oke, terima kasih juga, sampai berjumpa kembali.